cara yang mudah untuk khusyuk dalam sholat dan memahami sebenarnya khusyuk itu apa, gimana caranya? Itu gini bandingnya. Aduh, apa ya bacanya? Lupa aku. Saya niat. Ini satu porsinya tuh paling harganya kan ada yang 40.000 kayaknya ya, ada yang berapa nih, tapi bisa sampai Hei, kamu sholat kayak orang disunat, adu-aduan aja. Kenapa sih kamu? Aduh, maaf Pak. Aku udah niat Pak mau sholat tapi lupa Pak bacanya. Ya, Cita. Makanya kalau ibadah itu yang khusyuk. Gak usah mikirin macem-macem. Iya sih Pak, benar ya, pikiran aku kemana-mana Pak, terutama keluarga, mau khusyuk, pikir yang ini ke itu. Tuh. Dan lupa bacanya Pak, makanya aku ulang-ulang tadi. Makanya kamu pikirnya kemana-mana. Tadi waktu aku ke bawah ketemu sama pikiran kamu. Bapak bisa aja bicara. Iya, kalau mau sholat ibadah itu yang fokus, yang khusyuk. Nih, kita tanya sama Abi Amir bagaimana cara kita khusyuk di ibadah, karena aku juga masih belajar, pengen banget bisa gimana ibadah yang khusyuk. Ya. Jadi Cagur TV, indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Indahnya Ramadan di Cagur TV. Nah, ini Abi. Iya. Tadi saya sholat jamaah bareng sama Abu Cita. Kalau saya lihat dia takbirnya aja sampai berulang-ulang di nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Nah, saya mau tanya sama Abi, sebenarnya khusyuk itu apa sih? Terus gimana sih caranya kita? Karena biasanya suka mengalami lagi sholat, ingat segala macam, ingat apa yang saya nggak khusyuk nih, gitu nih. Nah, cara yang mudah untuk khusyuk dalam sholat dan memahami sebenarnya khusyuk itu apa, gimana caranya? Itu gini bandingnya. Jadi sempat ada pelatihan gimana cara khusyuk sholat. Tapi setelah Abi ikuti, kayaknya pengertian khusyuk itu banyak orang belum jelas. Jadi disangkanya khusyuk begini, kamu fokus, konsentrasi sampai lupa semua pekerjaan, lupa semua kehidupan, bahkan sampai lupa rakaatnya. Nah, itu bukan khusyuk ini. Jadi sebetulnya khusyuk itu normal, kita manusia. Nabi sholat, dia masih mendengar anak-anak menangis. Makanya ketika sholat subuh, Nabi jadi imam, mendengar salah seorang bayi menangis, Nabi mempercepat sholatnya, memperpendek bacaannya. Nah, karena biasanya Nabi baca sholat yang agak panjang kalau sholat subuh, tapi Nabi membaca yang agak pendek karena ibunya takut terganggu. Karena dia kan jadi nggak khusyuk. Anak menangis, nah nggak khusyuk tadi itu, dia terganggu, ingin mempercepat segera, sementara imam bacaan panjang, maka dia selalu ingat tuh bayinya, maka dia tidak khusyuk jadinya. Nah, supaya khusyuk gimana? Nabi membawa cucunya digendong. Jadi misalnya bang ini punya anak bayi, dia nangis, bang ini sedang sholat, maka dia gendong aja sehingga dia nggak menangis. Ketimbang ditaruh dia nangis, dia tergesa-gesa sholatnya. Nah, itu gak khusyuk. Nah, jadi gak khusyuk itu di dalamnya ada makna tergesa-gesa, ada makna tidak tenang, ada makna gelisah. Karena kebelet misalnya, mau wudhu lagi malas. Nah, udah sholat aja lah. Pas sholat kebelet, akhirnya sholat ditahan-tahan. Nah, itu gak khusyuk namanya. Jadi
Semua ulama tafsir dari kalangan para sahabat, para tabi'in, jadi mereka itu ketika menerjemahkan ayat dalam Al-Quran, misalnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, surat ini berat bagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, berbahagialah orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Semua menafsirkan bahwa khashi'un artinya sakinun, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak dikejar sesuatu, nggak ada ikatan janji. Sebentar ya, tunggu aku sholat, berapa menit, 1 menit aja lah aku sholat. Sholat apaan 1 menit? Jadi biarkan sholat ini indah bersama Allah, kita nikmati, jangan diikat dengan perjanjian-perjanjian yang menghancurkan sholat kita itu. Jadi kita sholat dengan tenang, tidak ada beban sama sekali, khasyi'un, tenang, tidak banyak bergerak. Nah, makanya suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah melihat orang sedang sholat. Nah, sholatnya apa? Ya Allahu Akbar, dikit begini, dikit begini, dikit begini, dikit begini, ya, ini kena. Jadi dia dikit-dikit seperti itu, dia dikit gerak sini. Nah, kata Khalifah Umar, lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya khusyuk, pasti fisiknya akan tenang, dia akan tunduk. Indah sekali Bang Denny, baca pelan-pelan, huruf dinikmati dengan irama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi indah sekali Bang Denny. Itu Quran itu kalau kita baca dengan hati, masuk ke hati, hati terisi seperti HP diisi pulsa, dia langsung connect, langsung indah bersama Allah. Itulah fitrah manusia. Nah, itulah rahasia khusyuk. Khusyuk itulah pertemuan dengan Allah. Kita merasa indah bersama Allah dan kita menganggap kecil semua yang ada, kecil Allah. Makanya gerakan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita indah bersama Allah. Saya Allah kecil. Kita akan pernah disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Semua yang besarnya Allah. Itulah rahasia khusyuk. Dan itu dampak nanti setelah sholat, dia akan tenang hidupnya, bahagia sholat. Berarti yang bisa kita lakukan agar kita sholatnya khusyuk, ya itu. Pengertian khusyuknya diperbaiki, bahwa pengertian tenang. Bukan artinya lupa segalanya, bukan. Kita masih ingat, mungkin ingat pekerjaan manusiawi. Iya, ingat rakaat sholat juga manusiawi. Tapi kalau sampai dia tergesa-gesa kemudian tidak tenang, itulah yang namanya tidak khusyuk. Oke, alhamdulillah ini semakin jelas buat saya juga. Terima kasih Abi Amir sudah memberikan pengertian, pemahaman buat saya setiap harinya, juga buat semua subscriber. Kalau ada yang mau lebih jauh lagi, saya juga ada di channelnya Abi Amir, ya, Fat TV. Kita akan cerita tentang keluarga di sana. Kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga, dan Abi Amir juga di channelnya banyak sekali membahas tentang Al-Quran, tentang surat, tentang mengapa diturunkan, dan cerita-cerita di balik setiap surat di dalam Al-Quran. Jangan lupa subscribe Fat TV. Oke, terima kasih dari video ini. Kita lanjut lagi dengan tema-tema selama Ramadan yang lainnya, di indahnya Ramadan di Rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.